Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap kabar kalian baik dan sehat selalu. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, sebelum Ibu menyampaikan tema apa yang akan kita pelajari hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian semua siapa yang hadir. Siapa yang nanti namanya Ibu panggil, angkat tangan ya. Yang pertama itu Ibu absen namanya Ariel Christian, iya hadir. Yang kedua itu Yosefa Kiret, iya hadir. Ya, untuk hari ini ternyata tidak ada yang apa dan tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Hari ini kalian semuanya hadir. Ya, tadi Ibu sudah mengecek, ternyata hari ini kalian rapi dan bersih semua. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan inti dari pembelajaran kita hari ini Ibu akan menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari di tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dengan subtema yang pertama itu adalah benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Iya, itulah dia tema yang akan kita pelajari hari ini. Iya, sebelum Ibu masuk ke materi yang akan Ibu jelaskan hari ini, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tahap atau kegiatan apa saja sih yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama itu adalah tahap mengamati, yang kedua itu adalah menanyakan, yang ketiga itu adalah mengeksplorasi, yang keempat itu mengkomunikasikan, dan yang kelima itu adalah menyimpulkan hasil dari penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nanti di akhir penjelasan Ibu, kita bersama-sama akan menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Iya, hal yang pertama yang kita amati itu adalah yang pertama, Ibu minta salah satu dari kalian itu berpindah tempat duduk. Nanti yang berpindah ini akan melemparkan kertas atau gulungan kertas itu ke temannya yang lain. Nanti kita akan mengamati ketika gulungan kertas itu dilempar, apa sih reaksi dari teman kalian. Ya, ya, dalam hitungan ketiga gulungan kertas itu boleh dilempar. 1, 2, 3. Apa sih reaksi yang telah kalian lihat ketika kertas itu dilemparkan kepada teman kalian? Yang pertama itu adalah reaksi yang pertama itu adalah ada yang berteriak, ada yang tidak menangkap kertas itu, terus ada yang cepat-cepat menangkap kertas itu. Itulah salah satu reaksi yang kita amati hari ini. Ya, untuk materi hari ini ada dua hal yang akan Ibu sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah benda hidup. Apa sih benda hidup itu? Benda hidup itu dia memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama itu adalah benda hidup itu adalah ciri-cirinya bernapas. Yang kedua itu adalah dia bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Yang ketiga itu adalah ciri-cirinya itu merangsang apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, itulah dia ciri-ciri dari benda hidup. Ibu kasih contoh, benda hidup adalah contohnya manusia. Ya, ketika kita pergi, tiba-tiba kita pergi, kita tidak membawa payung atau apa gitu. Tiba-tiba di perjalanan itu ada hujan ya. Tentunya reaksi kita adalah ketika hujan itu turun biar kita tidak basah, kita akan pergi ke tempat yang tidak dikenai oleh hujan. Itulah salah satu ciri dari makhluk hidup yang dimana mereka merangsang apa yang terjadi di sekitarnya.
Iya, contoh lain dari benda hidup atau makhluk hidup itu adalah selain manusia ada juga yang namanya hewan. Hewan itu adalah salah satu benda hidup yang mungkin sering kita temui di sekitar kita. Contohnya ada kucing, ayam, dan lain-lain. Ya, selain manusia dan binatang, ada juga tumbuhan. Tumbuhan juga disebut dengan benda hidup yang dimana dia mengalami pertumbuhan. Nah, itulah dia contoh dan ciri-ciri dari benda hidup yang sudah Ibu sampaikan. Baik, yang kedua Ibu akan menyampaikan benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Salah satunya benda tak hidup itu Ibu memberi contoh salah satunya ini. Ini salah satu benda tak hidup ya, yang dimana benda ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah atau tidak bisa merangsang apa yang terjadi di sekitarnya. Iya, selain ada kaleng ini yang benda mati, ada juga contoh yang lain benda mati. Contohnya seperti ini. Nah, ini handphone. Handphone ini juga adalah benda mati yang dimana tidak bisa merangsang apa yang terjadi di sekitarnya ya. Handphone ini bisa bergerak itu karena adanya bantuan dari manusia, tapi dia tetap saja disebut dengan benda mati karena dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, dan tidak bisa merangsang apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, itulah kedua contoh benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Ibu berharap dengan apa yang Ibu jelaskan, kalian memahami uh, materi yang Ibu jelaskan hari ini. Baik, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana menangkap dan melempar bola. Ini salah satu contoh kertas, anggap aja ini bola. Ya, nanti kertas ini akan kita lempar. Ya, nanti kertas ini akan Ibu lempar kepada salah satu dari kalian. Nanti kalian akan menangkapnya. Contohnya Ibu melempar kertas ini. Ya, melempar terus ditangkap ya. Jadi kegiatan melempar dan melangkap bola itu adalah salah satu rangsangan dari yang namanya benda hidup ya, yaitu rangsangan yang berasal dari luar. Iya anak-anak, untuk materi selanjutnya Ibu akan menyampaikan yang namanya nama dan angka bilangan. Apa sih nama dan angka bilangan ini? Ini ada salah satu contoh angka yang sudah Ibu tulis di sini ya, ada angka 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 bahkan 70. Nah, angka-angka ini yang disebut dengan yang namanya angka bilangan. Ini angka bilangan dari 61 sampai 70 ya. Angka-angka ini yang disebut dengan yang namanya angka bilangan. Nah, itulah materi yang hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup, yang dimana benda hidup itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bernapas, yang kedua itu bergerak, yang ketiga itu merangsang apa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua itu adalah benda mati, yang dimana benda mati itu dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, dan tidak bisa merangsang apa yang terjadi di sekitarnya. Iya, yang selanjutnya adalah cara menangkap dan melempar bola. Itu adalah salah satu rangsangan yang terjadi di luar yang dilakukan oleh benda hidup. Yang ketiga itu adalah tadi kalian sudah mengenal yang namanya nama bilangan. Contohnya ada angka 61 yang Ibu tulis sampai 70. Itu adalah angka yang menunjukkan nama bilangan. Ya, demikianlah kesimpulan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat dan berguna bagi kalian. Jika ada kata bahasa Ibu yang salah, Ibu minta maaf karena kesalahan itu datangnya dari Ibu dan kesempurnaan
Kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan. Baik anak-anak, untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, sampai ketemu di minggu depan kita belajar kembali di sini. Terima kasih.